Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hasina Putri dengan NPM 2408260149. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang blok endokrin, metabolisme, and nutrition. Nah, di sini saya mengambil topik yaitu goiter. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih goiter itu? Nah, goiter adalah suatu kondisi berupa pembesaran kelenjar tiroid yang tampak sebagai pembesaran di daerah leher. Nah, akibat kelainan pada kelenjar tiroid, pembesaran ini disebabkan oleh gangguan fungsi hormon tiroid. Nah, contohnya itu apa? Contohnya hipertiroid, hipotiroid, maupun eutiroid. Nah, pembesaran difus atau pembentukan nodul. Nah, goiter sering ditemukan pada penduduk endemis. Contohnya kita ambil di daerah Sumatera ini, penduduk endemis ini contohnya di Brastagi, karena dia di dataran tinggi, yang umumnya berkaitan dengan defisiensi iodium pada lingkungan tersebut. Nah, di dataran tinggi atau di dataran endemis kan jarang sih ada yang jarang ada kayak makan makanan ikan gitu. Nah, itu termasuk kekurangan iodium. Selanjutnya ada etiologi atau faktor risiko dari goiter. Nah, yang pertama ada defisiensi iodium. Nah, ini sering pada daerah dataran tinggi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di definisi, bahwasannya goiter ini banyak penduduk dari daerah dataran tinggi. Nah, selanjutnya ada penyakit autoimun, misalnya Graves disease dan thyroiditis Hashimoto, yang dimana Graves disease ini dari hipertiroid dan thyroiditis Hashimoto ini dari hipotiroid. Selanjutnya ada inflamasi kelenjar tiroid. Selanjutnya ada kehamilan. Nah, kenapa kehamilan sebagai faktor risiko dari goiter? Nah, karena pada saat hamil, kebutuhan iodiumnya itu meningkat, sedangkan asupan dari iodiumnya itu kurang. Jadi, kehamilan salah satu faktor dari faktor risiko dari goiter. Selanjutnya ada paparan radiasi. Selanjutnya ada goitrogen atau makanan atau obat-obatan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke farmako dan farmakologi. Nah, yang pertama yaitu farmako, yaitu jika pasien ada riwayat hipotiroid, nah kita kasih levotiroxin 50 sampai 100 mcg satu kali sehari, yaitu pada saat pagi sebelum makan. Selanjutnya ada liotronin 25 mcg yaitu 1 sampai 2 kali sehari. Nah, jika pasien hipertiroid, nah kita kasih metilmazol 10 sampai 30 mg 1 atau 3 kali sehari. Selanjutnya ada propiltiuracil atau obat ini itu termasuk golongan PTU. Nah, bisa dikasih 100 sampai 300 mg 2 sampai 3 kali dalam sehari. Dan ini referensi yang saya dapatkan, ada 3, 1 jurnal dan 2 lagi saya dapat dari ebook. Nah, ini 5 tahun terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.